Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan memperkenalkan diri dan mewakilkan rekan-rekan saya juga. Saya Adinda Dwi Putri, BP 1910 213036 dari jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Rekan pertama saya yaitu Anindita Febrianti Putri dengan nomor BP 2011 12 1003 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Dan rekan kedua saya yaitu Ratu Kaisa Desma dengan nomor BP 20 11 21 20 70 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Menurut Heri Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Ciri-ciri karya ilmiah bersifat objektif, benar dan tepat, non-persuasif, non-argumentatif, tidak bersifat emotif, dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karya semi ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Ciri-ciri karya semi ilmiah yaitu fakta disimpulkan secara subjektif, melebihkan sesuatu, persuasif, gaya bahasa formal dan populer, usulannya bersifat argumentatif dan ditulis berdasarkan pada fakta secara pribadi penulis. Karya non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Ciri-ciri karya non-ilmiah yaitu berdasarkan fakta pribadi, tulisan subjektif, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi, tidak mengandalkan hipotesis, dramatisir, persuasif, imajinatif, deskriptif, dan emotif. Selanjutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Ada skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang kedua, ada makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu kelompok yang dimaksudkan untuk dibacakan di depan umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Secara singkat, makalah dapat diartikan sebagai bentuk tulis ilmiah yang berisi hasil Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar dokter pada perguruan tinggi. Disertasi lebih mendalam untuk pembahasan materinya serta memerlukan penelitian yang lebih fokus terhadap objek permasalahannya. Selanjutnya, jenis-jenis karangan semi ilmiah. Yang pertama ada artikel.
Artikel adalah karangan yang faktual dibuat secara lengkap dengan ketentuan jumlah kata dan dibuat untuk dipublikasikan melalui media massa yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau fakta untuk menghibur, meyakinkan, dan mendidik. Yang kedua ada editorial. Editorial tidak jauh berbeda dengan artikel. Editorial itu sendiri adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Yang ketiga ada fitur. Fitur merupakan bentuk penyajian naskah berita yang bersifat menghibur, berpijak pada jurnalistik sastra dan berisi mengenai situasi, keadaan, atau sebuah peristiwa kehidupan yang bertujuan memberikan informasi sekaligus menghibur khalayak umum. Yang keempat ada resensi. Resensi adalah karangan yang mengulas segala kritik objektif, ringkasan, dan opini seputar sebuah buku yang telah dibaca sebelumnya. Klasifikasi dalam membuat resensi buku ilmiah antara lain terdiri dari ringkasan, pendeskripsian, kritik, apresiasi, dan praduga. Resensi tidak hanya digunakan untuk mengupas sebuah buku aliran ilmiah, melainkan juga beberapa karya fisik seperti novel atau roman. Yang terakhir ada opini. Opini adalah bentuk naskah yang berisi pendapat dan ditulis oleh seseorang untuk mengemukakan pendapatnya kepada umum. Opini banyak tersaji dalam media massa seperti koran dan berisi pendapat dari redaksi yang menjadi tanggung jawab media tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan non-ilmiah. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek, yaitu sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita fiksi yang tidak benar terjadi serta terdiri dari beberapa kosakata. Cerpen banyak dijumpai di beberapa media cetak serta media elektronik yang memungkinkan pembaca untuk mudah menikmati dan menjadikannya sumber penghiburan. Yang ketiga ada drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Dan terakhir ada novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Perbedaan yang pertama yaitu sistematikanya. Di dalam karya ilmiah ditulis secara sistematis, di mana terdapat bagian pendahuluan, hasil, penutup, dan bagian penunjang lainnya. Untuk semi ilmiah ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Sedangkan untuk non ilmiah terdapat bagian orientasi, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Perbedaan yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Dalam karya ilmiah digunakan kata yang baku. Untuk semi ilmiah formal populer, sedangkan untuk non ilmiah konotatif populer. Untuk yang ketiga itu perbedaannya dilihat dari ejaan, di mana karya ilmiah menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Untuk semi ilmiah sesuai dengan EYD, begitu juga dengan non ilmiah yang sesuai dengan EYD. Yang keempat yaitu dilihat dari penggunaan kata hubung. Di dalam karya ilmiah untuk kalimat efektifnya tidak menggunakan kata hubung pertentangan. Untuk semi ilmiah tidak dianjurkan atau dibatasi dalam penggunaan kata hubung. Untuk non ilmiah juga tidak dibatasi dalam penggunaan kata hubung. Perbedaan yang kelima itu dilihat dari bahasa. Untuk karya ilmiah, bahasa yang digunakan itu denotatif, ragam baku,
dan istilah khusus. Untuk semi ilmiah itu menggunakan bahasa yang setengah resmi. Untuk non ilmiah itu menggunakan bahasa konotatif atau denotatif, setengah resmi atau tidak resmi, dan bisa juga menggunakan istilah umum atau daerah. Perbedaan yang keenam itu dilihat dari sifatnya. Karya ilmiah itu bersifat objektif, semi ilmiah itu bersifat objektif dan subjektif, dan non ilmiah bersifat subjektif. Dan untuk perbedaan yang ketujuh itu, contoh dari karya ilmiah bisa dilihat seperti skripsi, tesis, disertasi, dan untuk semi ilmiah itu bisa dilihat contohnya dari opini, resensi buku, dan tips lainnya. Sedangkan untuk non ilmiah itu berupa novel, ragam, dan romansa.